Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat darinya, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah, karya Syekhah Al-Alimah Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah hafidhahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita pada pembahasan hifdzul lisan wa fadluhu, menjaga lisan dan keutamaan dari menjaga lisan. Telah kita sebutkan dari uraian penulis Syekhah hafidhahullahu ta'ala bahwa lisan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para wanita muslimah hendaknya mereka pandai memanfaatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisannya. Dia upayakan lisannya selalu berkata, berucap dari perkataan-perkataan yang terdapat kebaikan, apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dia berupaya untuk menjaga dari setiap ucapan lisannya. Jangan sampai dia berucap pada kalimat-kalimat dusta, kejelekan, memfitnah, ghibah, mengadu domba, dan seterusnya. Maka ini merupakan dari perkara yang sangat penting bagi para wanita muslimah, karena mereka biasanya suka bercerita ketika berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat-sahabatnya. Mereka senang untuk bercerita. Oleh sebab itu, mereka harus memperhatikan dari teman-teman duduknya. Boleh jadi asalnya dia tidak memiliki maksud untuk berucap, bercerita, berkata-kata dengan hal yang buruk, hal yang tidak baik. Tapi ketika dia berada di satu majelis dengan orang yang suka bercerita dengan hal yang tidak jelas dari kebenarannya alias dusta, atau suka menceritakan aib dari saudarinya yang lain, menjatuhkan kehormatan wanita yang lain, suka berbicara tentang kehidupan rumah tangga dari saudarinya, maka ini harus dia jauhkan dirinya dari majelis tersebut. Jelas ya? Dia selalu berupaya maksimalkan, memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Dan kita pada penjelasan nikmat lisan harus pandai dia mengontrol, memelihara dari setiap ucapan lisannya. Telah berlalu dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari
dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yadman lima baina lahyaihi adman lahul jannah. Kata beliau bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mampu menjamin untukku dari apa yang berada di antara kedua rahangnya, yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan juga kemaluannya, kehormatannya, adman lahul jannah, maka sungguh saya menjamin untuknya surga. Dua hal yang harus dia perhatikan, lisan dan kehormatannya, kemaluannya. Dia menjaga lisannya, karena ini bisa menjadi sebab terjadinya perbuatan kekejian, perzinahan. Dia mudah berbicara dengan lawan jenis. Ya, seorang lelaki, dia berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya. Seorang wanita, dia berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya pada pembicaraan-pembicaraan yang khusus, bercerita sampai pada hal-hal yang jelek, kekejian, ini semuanya akan menjadi sebab dari keburukan. Bisa saja terjatuh ke dalam perzinahan. Oleh sebab itu, para wanita muslimah, mereka harus pandai menjaga dari lisannya. Kemudian kata beliau, Asy-Syekhah hafidhahullah ta'ala, wa habsul lisan anis syarr aslun min usulil imani wal khairi. Menjaga lisan, menahan dari lisan dari keburukan, itu merupakan asal dari usul, pondasi, pijakan dari keimanan dan kebaikan. Harus pandai dia menjaga dan mengontrol dari lisannya. Dia jauhkan lisannya dari keburukan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Ibnu Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan dalam sahihnya, menyebutkan dari sanadnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi, qala haddatsana Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri an Abi Husain an Abi Salih Dzakwan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka jangan dia mengganggu dari tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Jadi ini dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya, kaitannya dengan keimanan. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Itu pilihan yang pertama. Kalau dia tidak mampu,
maka lebih baik, lebih utama untuknya diam. Itu pilihan yang terakhir. Hanya ada dua pilihan saja. Kalau dia ingin berucap, dia periksa dari ucapannya itu. Kalau ucapannya dia nilai baik, ucapannya jujur, kemudian memberikan manfaat pada orang yang mendengarnya baik, maka silakan dia berucap. Tapi kalau misalnya hanya akan mengundang dari pertikaian, keributan, percecokan, walaupun apa yang dia sampaikan itu benar, tapi efeknya akan menimbulkan prahara, keributan, maka pilihan yang kedua adalah dia diam. Ini bentuk dari menahan dan menjaga lisan. Ini asal dari keimanan. Kemudian kata beliau, ya Syekh hafizahullah ta'ala, wa qaluhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, qala Ibn Abdul Bar fi tahmid, hada wa ma kana mithluhu, innama ma'nahu nuqsanul iman, wa adamu kamalihi lal kufru, intaha. Adapun ucapan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Ibn Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab beliau Tahmid, beliau memberikan dari penjelasan bahasanya hada wa makana mithluhu. Ini dan apa yang semisalnya. Maksudnya pada ucapan Nabi SAW disebutkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat sebagai syaratnya. Innama ma'nahu, maknanya adalah nuqsanul iman, kurangnya keimanan, atau tidak sempurnanya dari keimanan itu, bukan kekufuran. Jadi artinya, kalau misalnya dalam riwayat hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Artinya kalau misalnya dia bertetangga, kemudian dia ganggu tetangganya, apakah dengan lisannya, dengan kata-katanya yang jelek, yang tajam, atau dengan perbuatan tangannya, dia mengambil barangnya, atau dia mengganggu dengan tindakan-tindakan zalim, maka ketika dia mengganggunya, itu bukan berarti dia kufur, hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Tapi yang diinginkan dalam riwayat hadis ini dan apa yang setelahnya, maksudnya adalah ketika dia lakukan pelanggaran tersebut, itu menunjukkan lemahnya keimanannya, kurang dari keimanannya, tidak sempurna dari keimanannya. Kalau dia berbicara hal yang jelek, dia berucap dengan ucapan-ucapan yang keji, ucapan yang kotor, maka itu akan mengurangi keimanannya. Itu menunjukkan bahasanya orang tersebut tidak sempurna dari keimanannya. Bukan berarti kalau dia ucapkan hal yang tidak baik, hal yang buruk, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, tidak. Jangan sampai ada yang mengatakan, ini orang sudah berucap dengan ucapan yang jelek. Di dalam riwayat disebutkan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka pasti dia akan berucap dengan ucapan yang baik. Kalau dia ucapkan hal yang buruk, hal yang kotor, berarti dia sudah tidak beriman. Artinya dia sudah kufur. Tidak. Pemahamannya dalam riwayat hadis, maksudnya itu menunjukkan ketika dia melanggar, maka itu indikasi dari lemahnya keimanannya, tidak sempurna imannya atau kurang dari keimanannya. Jelas ya? Di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud disebutkan, laisal mu'min, bukanlah dari seorang mukmin, disebutkan al-fahish, yang dia berucap dengan ucapan yang keji. Kemudian al-badhi, kotor. Jelas ya? Jadi seorang mukmin itu dia pandai menjaga dari setiap ucapannya. Dia berupaya untuk berucap dengan ucapan yang baik. Kemudian kalau dia tidak mampu, lebih baik untuknya adalah diam. Itu lebih selamat. Kemudian kata beliau, Syekhah
hafidhahullahu taala, wa hifdzul lisani min kamalil Islam. Akhrajahu al-Bukhari ma'al fath wa Muslimun wal lafdhu lil Bukhari min hadits Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa hifdzul lisan, dan menjaga lisan itu min kamalil Islam, dari alamat kesempurnaan Islam. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini lafaz dari Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, seorang muslim adalah man salimal muslimuna, siapa yang muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya, itu seorang muslim. Jadi kesempurnaan dari sifat seorang muslim, dia tidak akan mengganggu dari muslim yang lainnya, baik berupa ucapan dan juga berupa gangguan tangan secara fisik. Kalau dia muslim, maka kaum muslimin yang lainnya itu akan merasa tenang kalau dia berada di sisi orang tersebut, karena dia tidak akan mengganggu dengan lisan dan tangannya. Itu sifat dari seorang muslim yang sempurna keislamannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau Syekh hafidhahullah ta'ala, wa qawluhu al-muslimun, qala al-hafidh fil fathi tanbihun, dhikrul muslimina huna kharaja makhraj al-ghalib lianna muhafazat al-muslimi ala kaffil adha an akhihi al-muslimi ashaddu ta'kidan wa lianna al-kuffar bisadadin ayuqatalu wa in kana fihim man yajibul kaffu anhu wal ityanu bi jam'i tadhkir litaglib fa innal muslimati yadkhulna fi dhalik. Dan ucapan Nabi SAW, al-muslimuna, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Al-muslimuna di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan tanbih, penyebutan al-muslimun di sini kharaja makhrajal ghalib. Jadi itu adalah kebanyakannya. Karena biasanya seorang muslim itu dia hidup bersama kaum muslimin yang lainnya. Oleh sebab itu dia harus menjaga dari lisan dan tangannya, jangan sampai dia mengganggu dari kaum muslimin yang lainnya. Karena penjagaan seorang muslim untuk dia menahan gangguan dari saudaranya yang muslim itu lebih ditekankan. Jadi kalau dia misalnya bertetangga dengan muslim, kemudian ada yang non muslim, maka hak dari seorang muslim itu ada dua. Yang pertama, karena dia tetangga harus dihormati, dimuliakan. Yang kedua, karena dia seorang muslim. Tapi kalau dia bertetangga dengan non-muslim, haknya cuma satu, hak sebagai tetangga. Harus dia jaga. Kalau misalnya muslim itu adalah saudaranya, kerabatnya, bertambah lagi, ada 3. Jelas ya? Dan ini harus dia jaga. Dan penjagaan dari gangguan terhadap kaum muslimin dibandingkan dengan non-muslim itu lebih kuat penekanannya. Harus lebih diperhatikan karena di dalamnya terdapat hak-hak yang tidak terdapat pada non-muslim. Jelas ya? Waliannal kufar, karena orang-orang kafir itu non-muslim bisadarin ayyuqatalu. Mereka pada dasarnya tidak boleh diperangi. Jelas ya? Tidak boleh diperangi.
Wa in kana fihim man yajibul kaffu anhu. Walaupun memang ada pada pembagian orang kafir itu wajib untuk tidak diganggu, diperangi. Di dalam agama kita, kafir itu terbagi. Yang pertama ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir dan muslim yang dia membayar upeti. Tidak boleh diganggu. Kemudian yang kedua, ada namanya kafir musta'man. Kafir yang mendapat jaminan keamanan. Seperti misalnya, ada turis yang masuk di negeri kita, ada jaminan keamanan. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Tidak boleh dirampas hartanya, ditumpahkan darahnya. Kemudian yang ketiga ada namanya kafir mu'ahad. Yang ada perjanjian untuk tidak saling menyerang. Sebagaimana asal al-Hudaybiyah. Perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun. Antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, Quraisy, kaum musyrikin. Ini dari 3 kafir dan muslim yang dijaga dalam agama kita. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang dijaga dalam Islam, maka dia tidak akan mencium dari baunya surga. Ini yang tidak boleh diganggu. Kemudian jenis kafir yang keempat, ada namanya kafir harbi. Ini yang diperangi. Jelas ya? Ini yang boleh untuk diperangi. Kalau dia menyerang kaum muslimin, kemudian dengan keputusan dari kepala negara, sehingga terjadi peperangan, maka boleh untuk diperangi. Ya berbeda ya dengan keadaan sebagian orang yang dia terkadang karena termakan oleh isu, kemudian dia cari cara atau jalan supaya bisa misalnya ke Timur Tengah sana, kemudian katanya dia berjihad, berperang. Ini tidak terhitung sebagai jihad. Karena dia berperang bukan di atas dari persetujuan pemerintah. Jelas ya? Karena kepala negara itu yuqatalu min waraihi. Kaum muslimin yang lain itu berperang di belakangnya. Itu yang teranggap sebagai jihad yang syar'i. Jelas ya? Oleh sebab itu, pada riwayat hadis yang telah kita sebutkan, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Di sini disebutkan al-muslimun, kaum muslimin, karena mereka asalnya hidup bersama. Dan hak dari seorang muslim itu lebih kuat untuk dijaga. Dan memang pada dasarnya, orang-orang kafir yang telah kita sebutkan tadi, itu memang tidak boleh untuk diperangi, kecuali kafir harbi. Dengan berbagai persyaratan yang terpenuhi. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafidhahullah ta'ala, wal ityanu, dan mendatangkan di jam'i tadkir li taglib. Dan di sini disebutkan dengan jamak mudzakkar al-muslimun bukan al-muslimat, itu karena taglib keumumannya seperti itu. Jadi bukan berarti karena di sini al-muslimun jamak mudzakkar salim, laki-laki saja yang dilindungi. Tapi kalau dia adalah kaum muslimin tapi dari kalangan wanita muslimat, karena dia tidak disebutkan dalam riwayat hadis, berarti boleh saja untuk diganggu dengan lisan atau tangan. Kita katakan bahasanya di sini ketika disebutkan al-muslimun itu mimbabi taghlib dan masuk di dalamnya apa? Al-muslimat. Jelas ya? Karena asalnya kata Nabi kita Muhammad SAW, an-nisa syaqaiqur rijal. Para wanita itu adalah saudara kandung dari para lelaki. Hukum yang ditetapkan untuk lelaki pada dasarnya masuk juga untuk para wanita. Kecuali apa yang disebutkan di dalam riwayat atau nas yang memperkecualikan dari hal tersebut. Jelas ya? Fa'inal muslimat yadkhulna fi dzalik. Oleh sebab itu kata beliau, Asy-Syaikh hafidhahullah taala,
Karena para wanita muslimah itu juga masuk dalam riwayat hadis tersebut. Tidak boleh untuk diganggu dengan lisan ataupun dengan tangan. Ini harus diperhatikan untuk para wanita muslimah. Dia pandai menjaga dari ucapan-ucapan lisannya. Kemudian tangannya. Jangan dia mengganggu para wanita muslimah yang lainnya. Kemudian kata beliau, Syekhah hafidhahullah ta'ala, wa khussal lisanu bidhikri li'annahu al-mu'abbiru amma fi nafsi. Wa hakadha liyad. Lianna aktsara al-af'ali biha. Wal hadithu 'amun binisbati ila lisani dunal yad, lianna lisana yumkinuhu al-qawlu fil madin wal mawjudin wal hadithina ba'd bi khilafil yad. Dan di sini disebutkan secara khusus lisan, karena lisan itu yang mengibaratkan, yang menjelaskan apa yang terjadi di dalam jiwa. Jadi lisan itu yang menerjemahkan apa yang terbetik di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu kata para ulama, lisan itu adalah pimpinannya dari seluruh jasad kita. Lisan itu yang menjadi eksekutornya. Jelas ya? Jadi kalau lisannya bengkok, ini akan menyebabkan anggota tubuh yang lainnya juga akan ikut bengkok, menyimpang. Jadi penting untuk dijaga lisan ini. Karena dialah yang menerjemahkan dari apa yang tersimpan di dalam jiwa kita. Walaupun dia pandai menutupinya dengan sikapnya, tapi terkadang dia tidak mampu menahan dari lisannya. Sehingga akan terlihat dari jati dirinya apa yang dia simpan selama ini dalam jiwanya. Jelas ya? Oleh sebab itu, kalau kita ingin melihat dari karakter seseorang, bagaimana dari tabiatnya, bagaimana dari sikap dari orang ini, lihat saja dari ucapan-ucapannya. Semakin dia banyak bicara, semakin dia sering berkata-kata, maka akan semakin terlihat siapa sebenarnya orang tersebut. Dilihat dari lisannya. Karena itu adalah gambaran dari apa yang dia sembunyikan di dalam jiwanya. Harus dijaga, diperhatikan. Wahakada lihat, demikian pula lihat tangan. Jadi disebutkan lisan dan tangan di sini. Karena lisan itu yang menafsirkan apa yang ada di dalam jiwa. Dan tangan itu li'anna aktsarul af'ali biha. Karena tangan itu kebanyakannya pada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dengan tangan kita. Aktivitas kita kebanyakannya dengan tangan. Jelas ya? Oleh sebab itu, dua dari anggota tubuh ini yang disebutkan. Kalau kita ingin berbuat baik dengan lisan atau dengan tangan, demikian pula sebaliknya. Kalau kita ingin berbuat jelek dengan lisan, berbicara, berkata-kata, sebagian orang seperti itu, dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisannya, dengan tangannya, dia memukul dan seterusnya. Kemudian kata beliau, Syekh hafidhahullah ta'ala, wal hadits amun binisbati lil lisan dunal yad. Dan hadis ini lebih umum pada lisan, bukan dengan tangan. Kenapa? Karena lisan itu memungkinkan untuk dia berbicara pada apa yang telah berlalu. Kalau lisan ini dia lebih umum.
daripada tangan. Kenapa? Kalau lisan ini dia bisa berlaku jelek dengan lisannya, dia komentari hal yang jelek pada apa yang telah berlalu, dari orang-orang yang telah berlalu. Bisa dia komentari dengan lisannya. Atau apa yang dia saksikan di saat ini. Orang-orang bisa dia komentari kaum muslimin yang lainnya, bisa dia jelek-jelekan dengan lisannya. Bisa langsung dia lontarkan kata-kata yang jelek, yang buruk dengan lisannya. Atau apa yang akan dilalui pada masa yang akan datang. Bisa sudah dia komentari. Belum terjadi tapi sudah dia jelek-jelekan dengan lisannya. Bi khilafil yad, berbeda dengan tangan. Tangan itu tidak bisa dia celakai orang-orang yang sudah berlalu. Tidak bisa dia celakai orang-orang yang akan datang. Hanya apa yang ada di depannya saja. Tapi kalau lisan ini 3 waktu yang sudah berlalu, di saat ini yang akan datang bisa semuanya dia komentari. Bisa semuanya dia lontarkan kata-kata yang jelek, hal yang buruk dengan lisannya. Jelas ya, oleh sebab itu lisan ini lebih umum dibandingkan apa? Tangan. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala, na'am, iya. Yumkinu an tusyarika al-lisan fi dzalika bil kitabah. Na'am, iya. Yumkinu, memungkinkan an tusyarika al-lisana fi dzalika bil kitabah. Tangan itu berserikat dengan lisan di dalam hal tersebut, dalam perbuatan yang jelek, dalam wujud tulisan. Apa yang dia ucapkan dia tulis. Dia tulis dengan apa? Dengan tangannya. Jelas ya, wujudnya tulisan. Berserikat, kerjasama. Lisannya yang buruk dengan tangannya yang jelek. Sehingga terwujud apa? Tulisan. Wa inna atharuha fi dzalika la'azimun. Dan asarnya, pengaruhnya, efeknya untuk hal tersebut sangatlah besar. Jelas ya, demikian pula kalau untuk kebaikan. Bisa berserikat. Lisannya berucap kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik. Jelas ya? Kemudian diwujudkan dengan tangannya sehingga terhasilkan apa? Karya tulis. Sebagian orang terkadang dia punya kemampuan berbicara, menyampaikan. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menulis. Misalnya dalam berdakwah. Sebagiannya lagi terkadang dari sisi lisan menyampaikan dakwah, mengajak manusia, mungkin dia punya kekurangan, tapi dari sisi tulisan lebih unggul dia. Dan yang paling bagusnya adalah ketika dia pandai untuk melatih keduanya. Bisa dia menyampaikan dengan lisan, kemudian dia juga punya kemampuan dengan cara menulis. Dan itu lebih baiknya. Jelas ya, dan itu yang kita lihat dari para ulama kita. Dari masa ke masa hingga saat ini. Mereka berkhutbah, menyampaikan ceramah, kemudian juga punya apa? Tulisan-tulisan karya ilmiah. Dan ini kalau terus dilatih dan dikembangkan, dia akan terbiasa dengan kemampuannya di dalam hal tersebut. Wa istathna min dalika syar'an ta'ati ad-darbi bil yad fi iqamatil hudud. Dan diperkecualikan dari hal tersebut secara syar'i ketika dia memukul. Misalnya dia ekspresikan dengan tangan. Dia memukul di dalam menegakkan hukum had. Ada orang yang membunuh, dikisos misalnya. Dia gunakan tangannya, dia kisos. Jelas ya? Dia bunuh, dia hilangkan nyawanya. Tapi ini secara syar'i adalah hal yang memang menjadi hukum syariat kita, had. Jelas ya? Itu tidak mengapa.
Tapi kalau misalnya bukan karena hati, itu adalah apa? Bentuk kezaliman dengan tangan. Tapi diperkecualikan dalam syariat kita ketika itu adalah menegakkan had. Ada yang berzina misalnya, suami istri. Jelas ya? Istrinya berzina, suaminya berzina. Atau yang berzina ini mereka sudah menikah. Maka keduanya laki-laki atau perempuan ini harus dirajam. Itu had sampai mati. Itu bukan bentuk dari kezaliman, itu diperbolehkan karena itu adalah hukum dari agama kita. Jelas ya? Ada yang mencuri misalnya dengan jumlah tertentu sehingga dia jatuh, hukum potong tangan, dipotong tangannya. Tapi kalau misalnya bukan karena mencuri kemudian dia potong tangannya kaum muslimin yang lain, ini kan dosa, pelanggaran, tidak boleh. Tapi karena ada hukum had, dibolehkan dalam syariat, karena itu adalah iqamatul hudud. Jelas ya, menegakkan dari hukum had. Kemudian wa ta'azir, dan juga hukum ta'zir. Ini berbeda dengan hukum had. Dia biasanya tidak punya ketentuan. Dia memukul misalnya atau dia cambuk. Tapi dalam riwayat hadis disebutkan ketika hukum ta'zir itu memberikan peringatan harus ada efek jerahnya. Tapi peringatan tersebut misalnya dia cambuk itu tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Ada yang berjudi minum khamar misalnya dia pukul, dia cambuk, itu namanya ta'zir. Dan itu kembalinya kepada ijtihad dari seorang hakim, pemerintah. Dia tentukan apa ta'zirnya ini. Apakah dia dicambuk? Jelas ya? Berapa kali? Dan seterusnya. Itu diperbolehkan. Alal muslimi al-mustahiqqi lidalik. Pada seorang muslim ditegakkan hukum had atau ta'zir yang memang punya hak dalam hal tersebut. Itu diperbolehkan. Wa fi ta'biri bil lisan dunal qaul, dan di sini ditakbir dengan lisan bukan dengan ucapan. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam riwayat yang sebelumnya dengan ucapan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul. Itu al qaul. Falyakul khairan aw liyasmut. Jelas ya? Kemudian kata beliau Syekhah hafidhahullah taala, nuktatun fa yadkhulu fihi man akhraja lisanahu ala sabil istiza fa fi dzikril yad duna ghairiha min al jawarih. Di sini dikasih dari penjelasan poin masuk di dalamnya siapa yang mengeluarkan lisannya untuk dalam rangka memperolok-olok. Ini luar biasa ya, al-istiza. Memperolok-olok agama. Ini kafir hukumnya. Keluar dari agama. Dan disebutkan tangan duna ghairiha, tanpa yang lainnya dari al-jawarih. Jadi cuma lisan dan tangan saja yang disebutkan. Kemudian nuktatun fa yadkhulu fi al-yad al-ma'nawiyatu kalistila ala haqqil ghairi bi ghairi haqqin intaha. Kemudian dari pembahasan yang berikutnya juga masuk dalamnya al-yad al-ma'nawiyah. Jadi yad tangan secara hakikat ketika dia pukul. Jelas ya? Itu gangguan atau misalnya dia pasang jerat sehingga tetangganya misalnya atau kaum muslimin lewat di situ, padahal itu di jalan, dia simpan di situ beling atau paku dan seterusnya untuk mencelakai orang lain. Itu dengan tangannya, jelas ya? Atau secara maknawiyah, seperti misalnya
Ketiga, al-istila. Dia menguasai dari hak orang lain tanpa hak. Ini juga masuk di dalam menzalimi kaum muslimin dengan tangannya secara maknawiyah. Dia ambil dari barangnya orang lain. Misalnya tanahnya, dia rampas. Padahal itu bukan haknya. Jelas ya? Hal ini juga terhitung dari menzalimi dengan tangan. Karena dia punya kedudukan, dia bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain misalnya. Ini juga lah hal yang tidak diperbolehkan. Dia punya kekuasaan. Kemudian kata beliau, Syekh hafidhahullah taala, wa bihifdzil lisan aniz zalat tunalu mathubatullahi li'abdihi bin yusliha lahu amalahu wa yaghfir lahu dzunubahu. Dan dengan menjaga lisan dari ketergelinciran, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, untuk hambanya. Yaitu ketika dia memperbaiki dari amalannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari dosa-dosanya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dari amalannya dan memberikan ampunan pada dosa-dosanya. Dia jaga lisannya dari ketergelinciran, hal-hal yang jelek. Dia upayakan lisannya itu berucap dengan ucapan yang lurus. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Kalau dia pandai menjaga dari ucapannya, ucapan yang lurus, jelas ya dia pelihara dari hal-hal yang jelek, maka yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum. Allah SWT akan memperbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah SWT akan memberikan ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah. Dan siapa yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang amat besar. Kemudian kata beliau, Syekh hafidhahullah taala, wa qaluhu qawlan sadida, qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay mustaqiman la i'wijaja fihi wa la inhirafa. Wa'adahum annahum idza fa'alu dhalika athabahum alayh bi yusliha lahum a'malahum ay yuwaffiqahum lil a'mali salihati wa yaghfir lahum adh-dhunuba al-madiyata wa ma qad yaqau minhum fil mustaqbal bil hamid taubata minhum. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala qaulan sadida, ucapkanlah dari ucapan yang lurus. Al-Imam Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan bahasanya, qulu, ucapkanlah qaulan sadida mustaqiman, maksudnya ucapan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada penyelewengan pada ucapanmu. Hal yang lurus, bukan ucapan yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan untuk mereka apa? Ketika mereka melakukan hal tersebut, berucap dengan ucapan yang lurus, athabahum alaihi, Allah SWT akan memberikan pahala untuknya dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala
memperbaiki untuk mereka dari amalan-amalan mereka, yaitu memberikan taufik untuk mereka supaya beramal dengan amalan yang salih. Dan Allah SWT akan memberikan ampunan untuk mereka pada dosa-dosa mereka yang telah berlalu dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bilhamihim at-taubata minha, yaitu Allah SWT akan memberikan ilham kepada mereka untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut. Intaha. Jelas ya, jadi ini akhir dari pembahasan hifdzul lisan wa fadluhu, menjaga lisan dan keutamaan dari menjaga lisan. Jelas ya? Oleh sebab itu para wanita muslimah, dia meyakini bahwasanya setiap nikmat itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Di antaranya adalah nikmat lisan. Oleh sebab itu lisannya dia pergunakan, dia manfaatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berucap ucapan yang baik, dia berzikir, istighfar, dia memerintah kepada hal yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Hal-hal yang mudah untuk dia lakukan ketika dia berada di dalam rumahnya. Dia berzikir dari kalimat-kalimat tauhid. Jelas ya? Dia ulang-ulangi, dia hafalkan dari zikir pagi petang, banyak keutamaan di dalamnya. Dan dia berupaya untuk menjaga dirinya. Lisannya jangan sampai dia berbicara pada apa yang tidak pantas untuknya berbicara, padahal hal yang tidak membawa maslahat kebaikan untuk dirinya di dunia, apalagi untuk di negeri akhirat, atau bahkan dia berucap dengan hal yang akan membinasakan dirinya di negeri akhirat. Maka ini adalah hal yang harus dia perhatikan, dia jaga, dia latih dirinya untuk menahan lisannya. Jangan terlalu gampang untuk memberikan komentar. Setiap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, selalu dirinya tidak tahan untuk tidak bercerita atau tidak berkomentar. Harus pandai untuk dia menahan dari lisannya. Kalau dia ingin berbicara, dia pastikan ucapannya itu adalah ucapan yang jujur, yang benar, kemudian memberikan manfaat untuk dirinya dan juga orang yang mendengarnya. Walaupun ucapan itu benar, tapi kalau tidak memberikan manfaat atau bahkan hanya akan menimbulkan dari permasalahan, pertikaian, maka jangan dia ucapkan. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu dari pertemuan kita di sore hari ini. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang dengan judul pembahasan yang baru dari bentuk-bentuk penyakit pada lisan yang harus kita hindari. Jelas ya? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.